Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita akan kembali merenungkan bagian firman Tuhan dari 1 Samuel 28 ayatnya yang kedua. Jawab Daud kepada Akis, baik engkau akan tahu, apa yang dapat diperbuat hambamu ini? Lalu Akis berkata kepada Daud, sebab itu aku mengangkat engkau menjadi pengawalku sendiri sampai selamanya. Tema yang akan kita renungkan bersama pada hari ini adalah kedamaian sejati. Coba kita renungkan bersama dan tanyakan kepada diri pribadi, apa menjadi tolak ukur kedamaian bagi kita? Beberapa kali saya bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar saya dan mereka menjawab, kedamaian adalah ketika kebutuhan saya terpenuhi. Kedamaian adalah ketika saya tidak perlu bekerja lagi. Kedamaian adalah ketika keluarga saya rukun. Kedamaian adalah ketika kehidupan saya selalu berkecukupan. Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak orang yang mengukur kebahagiaan ataupun kedamaian mereka berdasarkan materi. Ada pula yang mengukur kebahagiaan mereka atau kedamaian mereka ketika mereka tidak diperhadapkan dengan suatu masalah. Tapi mari kita lihat pada bagian nats firman Tuhan yang telah kita baca ini. Ayat yang kita baca ini sungguh menyajikan hal yang sangat menarik. Kita ketahui bahwa Akis adalah raja orang Filistin, sedangkan Daud adalah orang Israel. Orang Filistin dan orang Israel, tentu kita tahu bahwa mereka ini adalah bangsa yang mengalami perseteruan yang cukup panjang. Namun hal yang menarik adalah dalam pelariannya si Daud, Tuhan justru memakai Akis sebagai perlindungan bagi Daud. Lalu mari kita beranjak melihat kepada kehidupan Saul. Di dalam ambisinya untuk membunuh Daud, ia justru mengesampingkan tanggung jawabnya sebagai seorang raja. Sesungguhnya ia masih memiliki tanggung jawab untuk menjaga negerinya dari serangan orang-orang Filistin. Tapi beberapa kali kita melihat bahwa ia berfokus untuk mencari Daud dan membunuhnya. Maka pada saat ia hendak melawan orang-orang Filistin, ia seringkali mengandalkan kekuatannya sendiri, karena Allah itu sendiri sudah undur dari dirinya. Dan pada keseluruhan pasal 28 ini, jikalau kita baca, kita bisa melihat ia kembali lagi mengandalkan kekuatan sendiri karena Allah tidak bekerja di dalam dirinya. Karena ia memang telah jauh daripada apa yang Allah kehendaki. Dalam ketakutannya berhadapan dengan orang-orang Filistin, ia memakai roh petenung. Sedangkan Daud, walaupun selama ini kehidupannya sulit, tapi ia tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, jikalau kita mengukur kedamaian itu dari segi materi, harusnya Saul adalah orang yang paling damai hatinya. Karena ia sudah berada di posisi sebagai raja. Ia adalah posisi tertinggi pada saat itu. Sedangkan Daud adalah orang yang paling menderita, orang yang paling tidak damai. Tetapi ia mendapatkan kedamaian yang sejati. Mengapa? Karena di dalam kesulitan yang harus ia lewati, Tuhan selalu berada bersama-sama dengan dia. Sedetik pun, semenit pun, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kebahagiaan yang sejati atau kedamaian yang sejati bukanlah karena materi saja, tetapi Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kita di setiap kehidupan kita, itulah yang menjadi kebahagiaan yang sejati. Sekarang bagaimana dengan Bapak dan Ibu dan Saudara sekalian? Apa ukuran kebahagiaan bagi Bapak dan Ibu? Semoga renungan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.